Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hari ini kita bahas tentang Siti Maryam yang sebenarnya teman-teman sudah tahu kisahnya. Hanya saja Uma mau nanti ketika sudah selesai apa yang Uma sampaikan, nanti teman-teman baca lagi Qur'annya, kemudian ditadabur Qur'annya, bolehlah dikasih stabilo atau warna-warna ya supaya ingat bahwa kita pernah membahas mengenai Siti Maryam dan ending dari apa yang Uma mau bahas adalah judul kita pada hari ini belajar tenang dari Siti Maryam. Gimana sih caranya biar jadi orang yang tenang dalam menghadapi ujian-ujian yang berat dalam kehidupan kita? Uma spiral dulu, Uma kasih tahu dulu di awal, nanti Uma akan kembalikan lagi di akhir, bahwa Siti Maryam ketika menghadapi ujian berat dalam hidupnya, pertama yang beliau lakukan adalah menjauh atau menyepi atau menyendiri. Jadi yang pertama, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, yang berat dalam kehidupanmu, nanti akan terlihat dalam kisahnya Siti Maryam. Yang pertama adalah beliau itu menyepi, menyendiri, dan keluar dari keramaian lah untuk menenangkan diri. Jadi kalau terjadi apa-apa padamu, maka ambil waktu untuk sendiri, menyendiri dulu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Siti Maryam, nanti akan bacain kisahnya dan akan bacain ayatnya juga, bahwa Siti Maryam walaupun dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sendiri, tiba-tiba hamil kan pada saat itu, tapi beliau bukan berarti diam dan tidak berbuat apa-apa. Beliau tetap berusaha kok untuk dirinya sendiri, melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi bukan sekedar menangis tidak berbuat apa-apa, tapi melakukan sesuatu kebaikan untuk dirinya sendiri. Terlihat dalam keadaan ketika Siti Maryam dalam keadaan hamil besar, kemudian beliau menggerak-gerakkan pohon kurma, padahal kekuatannya lemah kan, tapi beliau tetap berusaha untuk kebaikan dirinya sendiri, melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Teman-teman tolong dicatat, nanti takut Uma lupa. Catat dan kirim ke forum chat atau japri ke Uma bagi pengurus nanti biar Uma nggak lupa nanti di akhir. Ketiga, apa yang dilakukan Siti Maryam supaya tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga adalah beliau makan dan minum. Artinya dalam keadaan dirimu yang berat, ujian yang sangat berat, jangan melupakan nutrisi yang harus masuk ke dalam dirimu supaya engkau tidak jatuh sakit berkepanjangan gitu ya. Karena orang-orang depresi kadang-kadang gak mau makan, gak mau minum, menyiksa dirinya sendiri. Namun Siti Maryam mengajarkan pada kita tetap makan dan tetap minum gitu. Jadi supaya jiwa kita tenang, badan kita perlu nutrisi. Jadi tetap makan dan tetap minum. Kemudian yang keempat, Siti Maryam ada perkataan bersenang-senanglah gitu. Maknanya di sini adalah, nanti makan bahas ayatnya, maknanya adalah kestabilan emosi. Jadi dalam keadaan dirimu lagi susah sekalipun, maka stabillah dalam emosimu. Jangan ya sedih iya gitu ya, tapi minta sama Allah agar Allah jaga engkau tetap stabil dalam emosimu gitu. Kemudian yang kelima, Siti Maryam mengajarkan kepada kita untuk tidak bicara apapun. Ini yang 5. Jadi 5 poin bagaimana kita belajar tenang dari Siti Maryam. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu cerita ke sana, cerita ke sini, nggak perlu menceritakan berbagai macam kisah kita kepada sosial media kalau di zaman sekarang atau ke berbagai macam orang, nggak perlu. Diam aja dulu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak masalah, banyak cerita, kemana-mana masalahnya jadi tambah banyak. Atau mungkin orang-orang jadi nggak percaya gitu. Tapi Siti Maryam mengajarkan pada kita, poin yang kelima adalah tidak perlu bicara. Diam dulu gitu. Sampai nanti barulah Allah akan membaikkan segala sesuatu. Itu 5 hal belajar tenang dari Siti Maryam yang akan Uma ceritakan kisahnya pada hari ini. Baik, seperti yang teman-teman tahu ya, Rasulullah ingatkan bahwa wanita ahli surga itu ada 4 ya. Ada Siti Maryam, Maryam binti Imran, kemudian ada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, ada Siti Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian ada Asiyah. Ini 4 wanita surga. Yang mana yang akan kita bahas pada hari ini adalah Siti Maryam. Kemudian teman-teman semua membicarakan mengenai Siti Maryam itu bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34 gitu ya. Siapa sih Siti Maryam ini? Bagaimana sih asal usulnya? Ada dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim." Dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34, Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan
tentang asal-usulnya Siti Maryam. Siapa itu asal-usul Siti Maryam? Ayahnya adalah Imran ya, atau beliau berasal dari keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini adalah keluarga yang disebut-sebut sebagai keluarga yang melebihi segala umat di zaman mereka masing-masing. Dalam surah Ali Imran 33 sampai 34 yang tadi Uma baca, artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagian turunan dari yang lain. Jadi maksudnya adalah keluarga Imran ini adalah keluarga yang melebihi segala umat di masa itu. Jadi keluarga Imran ini ya itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada seseorang yang namanya adalah Imran, yang nasabnya nanti bersambung kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Imran ini adalah nama dari ayahnya Siti Maryam. Walaupun di dalam Al-Quran gak disebut ya nama Ibunda Siti Maryam, tapi orang-orang mengenal nama Ibunda Siti Maryam itu Hannah, teman-teman semua. Dan Hannah juga adalah seorang yang tekun beribadah. Jadi Siti Maryam berasal dari keluarga yang luar biasa, keluarga yang saleh, dari keluarga yang baik-baik. Kemudian nanti teman-teman lihat lagi ayatnya, surah Ali Imran ayat 35, teman-teman tadabur lagi di situ, kelanjutan ayatnya. Di situ ada perkataan bagaimana wanita salih ini bernazar atau berjanji sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dalam surah Ali Imran ayat 35, wanita salihah ini beliau berdoa kepada Allah SWT, Hannah, ibunda Siti Maryam, ya Allah, sesungguhnya aku nazar ya Allah, aku janji ya Allah. Aku janji kepadamu bahwa anak yang berada dalam kandunganku ini ya Allah akan menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat atau mengabdi di Baitul Maqdis. Perkataan ini hanya akan disampaikan oleh seorang ibu yang salehah bahwa beliau mengatakan, aku janji, aku mengandung ini ya Allah, kalau anak ini lahir wahai Allah, maka akan jadi hamba yang saleh, hamba yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis Palestina. Oleh karena itu terimalah nazarku ini ya Allah. Nggak ada ibu manapun di dunia ini, kalau dia tidak salehah, dia akan mengatakan, anakku ini akan aku didik dan aku abadikan ya Allah untuk agamamu ya Allah. Orang yang bisa mengatakan begitu, teman-teman semua, hanya seorang ibu yang salehah. Sama seperti ibundanya Siti Maryam. Uma akan bicara agak cepat karena materi kita agak banyak, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa catat ayat-ayatnya, nanti teman-teman baca sendiri di Al-Quran. Jadi teman-teman semua, Siti Maryam ini berasal dari keluarga baik-baik, ibunya baik-baik, keluarganya baik-baik, ayahnya juga baik-baik, dan kemudian beliau dari kecil diletakkan di Baitul Maqdis Palestina di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam, itu dalam surah Ali Imran, nanti teman-teman baca. Kemudian setelah itu beranjak besar, Siti Maryam adalah orang yang terus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau teman-teman ada rezeki pergi ke Palestina, teman-teman akan lihat tempat beribadahnya, mihrabnya Siti Maryam, tempat ibadahnya Siti Maryam. Ada tempat khusus di mana beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-harinya Siti Maryam hanya beribadah saja di Baitul Maqdis Palestina. Mustahil bercampur baur dengan laki-laki itu mustahil. Siti Maryam terjaga kesuciannya, tidak pernah berdekatan dengan laki-laki manapun, sampailah pada saat beliau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah At-Tahrim ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Allah tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuat Siti Maryam hamil begitu saja. Allah tiupkan ke dalam rahimnya Siti Maryam itu ruh. Ya, maka wanita yang terhormat yang sepanjang masa ini terhindar dari ikhtilat apalagi zina gitu, terhindar dari campur baur apalagi berzina, Allah takdirkan untuk hamil. Maka dikatakan maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan kemudian pada akhirnya teman-teman semua, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan surah Maryam, ya, pindah ke surah Maryam. Surah Maryam surah ke-16, teman-teman lihat. Pada saat itu ketika Siti Maryam berada dalam mihrab dan kemudian malaikat Jibril datang. Kemudian Siti Maryam
dalam keadaan yang bingung ya, kamu siapa gitu? Aku berlindung kepada Allah, kamu ini siapa gitu. Waktu itu malaikat Jibril berupa dalam wujud yang baik ya, dalam wujud manusia yang baik. Kemudian menginformasikan hal tersebut. Dan pada akhirnya Siti Maryam hamil. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Inilah yang kemudian kita masuk ke poin 1 tadi, yang Uma sampaikan di poin 1 tadi, dalam surah Maryam ayat 16. Allah SWT berfirman, dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran yang yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi di sini teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam poin pertama. Dalam surah Maryam 16 itu jadi dalil poin pertama bahwa cara tenangnya Siti Maryam adalah Siti Maryam menjauhkan dirinya dari keramaian. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita mau sendiri. Pun kalau kita tahu teman kita punya masalah, dia akan mengatakan jangan dulu ya, saya mau sendiri gitu. Dan hargai itu teman-teman semua. Saya mau sendiri dulu. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sedih, kita perlu waktu untuk sendiri. Nggak usah bertemu dengan siapapun. Uma mau cerita sedikit kisah Uma lah. Ya, untuk relate dengan kehidupan sehari-hari. Di Azhar ini kan ada ujian Quran ya. Dan nama Uma kan Oki ya. Oki itu Uki. Jadi kayak Uma tuh nama pertama lah di absen gitu. Waktu ujian Quran, Uma ngerasa Uma sudah bisa gitu. Tapi ketika ujian mungkin karena nervous ya, gugup, kemudian Uma dipanggil pertama, pengalaman pertama ujian Quran di Azhar itu ngeblank ayat-ayatnya. Jadi Uma berapa kali harus dibantu supaya bisa melanjutkan ayat. Nah hari itu Uma merasa Uma sedihnya luar biasa. Karena mikirnya macam-macam, oh aku nggak bisa baca ayat, nggak bisa lanjutin ayat karena aku banyak dosa, karena aku selama ini apa banyak melanggar perintah Allah, ya Allah, menyalahkan diri sendiri. Jadi hari itu Uma nggak mau bicara pada siapapun. Sedih karena ngerasa nggak bisa lanjutin ayat, bukan hanya sedih karena nggak bisa ujian ya, tapi lebih sedih karena kenapa ya, apa yang terjadi sama diriku sampai ayat-ayat yang sudah aku hafal hilang gitu. Jadi di hari itu seharian Uma ingat sekali, seharian Uma nggak mau bicara pada siapapun, bahkan nggak ngeliat handphone, nggak mau berinteraksi dengan siapapun, mau menyendiri. Ada masa kita begitu teman-teman semua. Dan ini apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Siti Maryam dalam keadaan yang sedih, beliau mau sendiri, nggak mau sama siapa-siapa. Kita perlu waktu untuk sendiri itu, untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau teman-teman lihat itu yang pertama ya, dalam kisahnya Siti Maryam, beliau memilih untuk sendiri supaya nggak bercampur baur dengan orang. Dalam surah Maryam ayat 16, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur, itu dalil poin yang pertama. Kemudian berikutnya teman-teman semua, ada yang menarik dari Siti Maryam yang membuat orang bertanya-tanya. Karena kan pada saat Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, teman-teman lihat nanti dalam surah Maryam ayat 20. Maryam kan mengatakan, ini agak mundur lagi ya, Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak? Gak ada seorang manusia pun yang menyentuh aku. Aku bukan seorang penzina, kata Siti Maryam pada saat itu, pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini adalah ya, hal yang mudah gitu. Allah SWT berfirman, ini hal yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah SWT. Artinya ya Siti Maryam harus terima apa yang sudah menjadi takdirnya. Kadang-kadang kan kita juga gitu kan teman-teman semua. Ketika ada ujian berat, kenapa harus aku ya Allah, ya kan? Sama kayak Siti Maryam, kenapa? Saya bukan wanita penzina, saya nggak pernah dekat sama laki-laki manapun, nggak pernah ada seorang pun yang menyentuhku, nggak pernah ada. Kok bisa gitu? Terus Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ini hal yang mudah bagiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau Allah udah takdirkan sudah gitu. Sama kayak kita. Kenapa harus saya ya Allah? Ya ini hal yang mudah bagi Allah. Mau buat apa aja pada dirimu sebagai seorang hamba, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima. Nah Siti Maryam, walaupun seorang wanita yang salehah luar biasa, Siti Maryam juga manusia biasa, walaupun wanita hebat, tapi manusia biasa. Oleh karena itu Siti Maryam pernah mengatakan, lihat dalam surah Maryam 23. Apa kata Maryam? Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini ya Allah. Aku mati aja ya Allah. Dan aku menjadi yang tak berarti dan dilupakan saja ya Allah. Kadang-kadang kan kita kalau dapat musibah kita bilang gitu, aku mati aja deh gitu. Terlalu berat ujian ini, lebih baik aku mati aja, ya kan? Nah sekarang kita lihat, boleh nggak sih minta mati sebenarnya? Kalau nggak boleh dalam Islam minta mati, tuh Siti Maryam minta kematian. Gimana? Nah teman-teman kita lihat dulu. Pada hakikatnya minta mati itu boleh nggak? Minta mati itu pada hakikatnya nggak boleh. Tapi kita lihat kasusnya Siti Maryam itu berbeda. Ya, jadi banyak hadis yang menunjukkan larangan kita untuk minta mati. Tapi kok
Siti Maryam minta mati, kenapa gitu? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari Muslim, jangan seseorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Jangan, nanti kita bandingkan dengan kisahnya Siti Maryam. Kata Rasulullah, janganlah seorang di antara kalian berangan-angan minta mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan untuk minta mati, karena satu dan lain hal, maka yang harus engkau katakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, ya Allah. Dan matikan aku jika kematian itu baik untukku, ya Allah. Jadi boleh kalau kalimatnya begitu. Tapi kalau aku mati aja, ya Allah, udah gak tahan dengan semua ini. Udah gak tahan dengan musibah-musibah ini. Itu gak boleh. Tapi kalau kalimatnya, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini baik untukku, dan matikan aku, ya Allah, kalau kematian ini baik bagiku. Itu boleh teman-teman semua. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah ingatkan jangan seseorang mengharapkan kematian dan jangan berdoa untuk minta mati sebelum waktunya. Kemudian teman-teman berkata, tapi Siti Maryam minta mati. Bagaimana dengan itu? Maka kita lihat teman-teman semua, kasusnya Siti Maryam ini berbeda. Jadi ada yang boleh dalam kasus tertentu, ada yang nggak boleh kalau memang alasannya adalah nggak tahan dengan ujian ini semua gitu. Kalau kita lihat Siti Maryam, beliau minta mati, kenapa? Karena ada ketakutan yang besar pada diri beliau akan fitnah agama. Akan fitnah agama. Kenapa? Kalau kita lihat kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam ini kan orang yang salihah, dari keluarga yang baik-baik. Dan beliau adalah orang yang sangat menjaga dirinya. Jadi beliau meminta kematian karena fitnah ya yang akan terjadi dan demi menjaga kehormatannya. Bukan karena beliau tidak terima takdir, bukan. Beliau adalah orang yang membenarkan kalimat Allah. Beliau adalah orang yang salihah luar biasa. Beliau menunjukkan iman yang sangat luar biasa. Tapi beliau khawatir kalau beliau hamil, nggak ada suaminya, akan terjadi fitnah agama. Ya, akan terjadi fitnah yang sangat luar biasa. Dan orang akan menjelek-jelekan gitu ya. Orang yang soleh keturunan Nabi, tapi seperti itu gitu. Jadi lebih kepada fitnah agama. Jadi menurut pendapat ulama, kenapa Siti Maryam mengangankan kematian? Yang pertama, Siti Maryam takut kalau orang-orang berburuk sangka pada agamanya dan menjelek-jelekan agamanya, sehingga menimbulkan fitnah untuk agamanya. Itu menurut pendapat ulama, kenapa Siti Maryam itu menginginkan kematian. Kemudian yang kedua, Siti Maryam itu kenapa minta mati? Karena agar kaumnya nggak menuduh beliau melakukan kebohongan serta menuduhnya berzina. Sebab fitnah itu nanti akan mendatangkan petaka yang besar bagi kaumnya juga gitu. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 11 lah, nanti teman-teman baca sendiri. Jadi kalau kita mati tujuannya adalah nggak tahan dalam menghadapi musibah, itu nggak boleh. Tapi Siti Maryam menginginkan mati karena alasan tertentu, khawatir terjadi fitnah yang besar untuk agamanya. Jadi menginginkan kematian itu dibolehkan kalau dia takut hilang agama pada dirinya, dia takut murtad, dia takut nggak bisa menjalankan agamanya dengan baik lagi. Sedangkan mengharapkan kematian karena karena musibah yang menimpa dirinya, itu yang dilarang. Atau meminta kematian karena kemiskinan, itu dilarang. Gitu ya. Sekarang kita sudah bisa membandingkan, karena banyak orang yang tanya mengenai ayat ini ya. Bisa bandingkan alasan Siti Maryam pada saat itu meminta kematian kenapa. Kita masuk kepada yang kedua. Tadi Uma katakan bahwa cara tenangnya Siti Maryam itu adalah beliau adalah berusaha, ya berusaha dalam keadaan yang sedih, beliau masih melakukan sesuatu untuk masalah beliau itu selesai gitu. Dalam surah Maryam ayat 25, teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 25, Allah SWT meminta Siti Maryam menggoyangkan pohon kurma. Dan Allah katakan niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah-buah kurma yang masak kepadamu. Apa maksudnya ini? Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan angin yang kencang sehingga kurma-kurma jatuh sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perintah pada Siti Maryam, goyangkan, ayo goyangkan ya. Goyangkan pohon kurma itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin engkau masih berusaha. Wahai Siti Maryam, usaha sendiri gitu. Lakukan sesuatu. Sama seperti kalau kita sedih teman-teman semua. Jangan nangis aja, lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahmu. Berusaha untuk menyelesaikan masalahmu dengan cara apapun itu. Ya, cari cara, berusaha. Contoh sederhana dalam kehidupan rumah.
Ini Uma ambil kisah kehidupan Uma supaya relate dengan kehidupan kita ya di masa yang sekarang. Uma sedih sekali sebagai manusia biasa, Allah takdirkan anak dengan sindrom kelainan langka. Sulaiman punya kelainan langka, sindrom dia. Di mana banyak anak-anak kecil di usia Sulaiman yang sindrom Prader-Willi itu meninggal. Uma sedih banget gitu. Ketika sedih, Uma nggak mau berinteraksi sama siapapun, kan sedih. Kemudian yang kedua, Uma berpikir sampai kapan saya sedih gitu. Akhirnya setelah 7 hari nangis, 7 hari nangis tanpa henti, akhirnya Uma pikir nangis ini nggak menyelesaikan masalah. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Mulai saat itu Uma nggak nangis lagi teman-teman semua. Uma mulai baca semua informasi, jurnal, penelitian, apapun yang berkaitan dengan sindrom Prader-Willi. Uma cari komunitas sindrom Prader-Willi, nggak ada di Indonesia. Uma cari komunitasnya di seluruh dunia ini. Uma ikutin konferensinya gitu ya. Untuk memahami sindrom Prader-Willi ini, apa sih obatnya, apa sih. Lakukan sesuatu. Sampai akhirnya sekarang Alhamdulillah, walaupun Sulaiman disuntik tiap hari sampai hari ini, tapi Sulaiman dalam keadaan yang baik gitu. Jadi lakukan sesuatu, jangan diam aja nggak ngapa-ngapain. Jadi belajar tenang dari Siti Maria menghadapi ujian. Yang kedua adalah lakukan sesuatu. Sebagaimana Siti Maria menggoyang-goyangkan pohon supaya kurmanya jatuh untuk bisa makan. Ayat berikutnya, Maryam ayat 26, teman-teman semua. Hari ini pembahasannya padat, jadi teman-teman tolong catat, nanti tolong share di sosial media biar kita repost. Maryam ayat 26. Cara tenang Siti Maryam yang ketiga, tadi mau bilang apa? Makan dan minum. Berikan nutrisi yang baik dalam tubuhmu. Jangan zalim sama dirimu, nggak makan, nggak minum sampai sudahlah hatinya sedih, badannya sakit gitu. Paksakan untuk makan dan minum. Apa kata Allah SWT? Makan, minum, dan bersenang-senanglah. Makan, minum. Artinya apa? Jaga badanmu, jaga asupan yang masuk ke dalam tubuhmu. Belajar tenang dari Siti Maryam. Bagaimana engkau bisa menyelesaikan masalahmu kalau engkau sendiri sakit-sakitan gitu? Iya, memang ketika depresi kita nggak mau makan, nggak mau minum, tapi paksakan. Atau orang-orang sekitar kasih makan, kasih minum untuk orang-orang yang sedang sedih itu. Badannya nggak boleh sakit. Karena kalau badannya sakit, hatinya sakit, semuanya jadi sakit gitu ya. Jadi kita sayang sama diri kita sendiri. Sudahlah cukup kesedihan itu datang pada kita. Jangan lagi siksa diri kita dengan nggak makan, nggak minum. Jadi asupan nutrisi yang baik untuk diri kita. Kemudian yang keempat tadi Uma katakan belajar tenang dari Siti Maryam itu apa? Bersenang-senanglah. Maknanya apa? Stabil dalam emosi. Kita bisa mengatakan itulah dalam kehidupan sehari-hari. Bersenang-senang maknanya adalah jangan kau siksa dirimu dengan nangis terus-menerus gitu. Belajar itu dari orang-orang Gaza itu. Atau kemarin Uma juga sempat viral video yang di Sumatera. Dari orang Gaza dulu deh. Mereka sedih luar biasa. Tapi kemudian mereka bersenang-senang dalam tanda kutip adalah mereka katakan alhamdulillah anak-anakku syahid bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Manajemen emosi yang baik teman-teman semua. Enggak terpuruk terus-menerus dalam keadaan. Hidup ini kan seperti roda yang berputar, kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Kadang kamu menangis, kadang kamu tertawa. Dan tawa enggak ada yang selamanya, nangis enggak ada yang selamanya. Dia bergilir terus-menerus. Orang-orang Gaza masih bisa tersenyum dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi untuk semua keadaan. Kemarin Uma lihat video viral di sosmed, teman-teman kita yang di Sumatera, yang di Aceh khususnya. Ada relawan datang naik truk, relawannya nangis. Apa kata mereka? Jangan nangis kak, jangan nangis. Lihat nggak videonya? Mereka lagi di tengah-tengah lumpur yang hancur semua rumah dan lain-lain. Mereka mengatakan kami sudah senang, alhamdulillah, sudah ada bantuan. Jangan nangis kak, jangan nangis. Jangan nangis malah relawannya gitu, bukan malah orang yang tertimpa musibah. Artinya apa? Mereka punya manajemen yang sangat baik, manajemen emosi yang sangat baik. Ya, maka poin yang keempat, dalilnya tadi dalam surah Maryam ayat ke-26 tadi ya, bahwa bersenang-senanglah. Ada masa di mana tepuk-tepuklah dirimu. Uma nih kalau sedih, Uma lihat kaca terus mau bilang, sudah ya oke, nangisnya sudah gitu. Mau sampai kapan nangis? Nangis itu nggak nyelesain masalah. Boleh nangis untuk rilis semua kesedihan, tapi nggak berlarut-larut. Jangan dimanjain dirinya dengan nangis terus-menerus. Ayo sekarang bangkit, hatinya baik, pikirannya tenang, supaya bisa melangkah maju gitu. Jangan terus-terusan terpuruk gitu teman-teman semua ya. Jadi poin yang keempat untuk tenang adalah manajemen emosi yang baik. Kita masuk yang terakhir. Yang terakhir itu adalah puasa berbicara. Puasa berbicara. Artinya adalah puasa dari berbicara. Ya, maksudnya tidak berbicara lah ya, tidak berbicara. Pada saat Siti Maryam sudah melahirkan, teman-teman semua, kemudian Siti Maryam kembali kepada kaumnya karena Allah memerintahkan Siti Maryam kembali kepada kaumnya. Lihat apa yang kaumnya katakan. Bayangkan orang yang solehah, dari keluarga yang solehah, keluarga yang baik-baik, ketika pulang kampung karena Allah yang nyuruh,
itu harus menghadapi ujian yang besar karena semua orang mengata-ngatai dia pada perbuatan yang tidak beliau lakukan. Lihat surah Maryam ayat 27. Hai Maryam, kata mereka, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Kemudian Maryam ayat 28, masih dimaki-maki sama orang. Kamu itu ya, ayahmu itu bukan orang jahat, ayahmu itu bukan orang, ibumu itu bukan orang penzina. Kok bisa-bisanya kamu jadi penzina seperti ini gitu. Itu kan berat ya. Berat loh teman-teman semua. Dari keluarga baik-baik, hidup dan di Baitul Maqdis, di masjid istilahnya bersama orang-orang salih. Tiba-tiba punya bayi nggak ada ayahnya gitu. Tiba-tiba orang bilangnya penzina, itu kan berat. Ya, kemudian Siti Maria memilih untuk nggak bicara apapun karena kalau bicara orang nggak ada yang percaya. Kadang-kadang kita nih ada masalah dalam kehidupan kita teman-teman semua. Kita bicara banyak pun orang nggak percaya. Saking fitnahnya udah menyebar luar biasa. Sama seperti kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau difitnah selingkuh juga. Satu Madinah semuanya percaya. Padahal beliau orang yang suci. Mau ngomong gimana lagi, fitnahnya udah terlalu besar. Akhirnya Siti Maria memilih untuk diam. Daripada marah-marah, teriak ke sana kemari, menghabiskan energi, klarifikasi ke sana kemari, menghabiskan energi, orang pun nggak percaya karena fitnah terlalu besar, maka Siti Maryam memilih diam, dan Allah menunjukkan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya Siti Maryam, yaitu apa? Yaitu Allah tunjuk bayi Isa alaihissalam untuk bisa berbicara. Makanya Siti Maryam dalam surah Maryam ayat 29, Siti Maryam menunjukkan ke bayinya. Nah, bayi ini kemudian orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin bayi ini bisa bicara? Nggak mungkin lah, kamu suruh bayi ini bicara gitu kan? Nggak mungkin gitu. Kan dia masih kecil, masih dalam ayunan, masih dalam gendonganmu gitu. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam berbicara. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 30, ayat 31, ayat 32, ya, ayat 33, di mana Sulaiman boleh sana dulu sebentar. Kamu nggak ada jadinya di sini. Di mana Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang punya mukjizat, bisa bicara dari kecil, dari bayi. Maka Isa alaihissalam menjelaskan keadaannya ya, sampai orang-orang akhirnya terkejut. Maknanya apa? Allah memberikan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Gitu teman-teman semua. Begitu ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah bahas 5 poin dari kisah Siti Maryam. Dan berdasarkan ayat-ayatnya nanti teman-teman tadabbur sendiri. Dan terakhir mau ingin menekankan yang terakhir tadi ya, tentang diam. Jadi kadang-kadang teman-teman semua terlalu banyak bicara itu menimbulkan banyak sekali masalah. Terlalu banyak curhat ke sana kemari, cerita ke sana kemari, post sosial media ke sana kemari, itu melibatkan orang-orang lain, terlalu banyak masalah. Jadi belajarlah untuk banyak diam. Seperti kisahnya Siti Maryam. Dalam keadaan yang sangat sulit, menghadapi suasana yang sangat sulit, dan dihakimi ke sana kemari, maka beliau memilih untuk diam dan taat kepada Allah SWT dan tidak berbicara apapun, sehingga pertolongan Allah SWT itu datang. Uma cerita terakhir, kisah Uma lagi. Dalam bertahun-tahun Uma ceramah ini, tentulah Uma manusia biasa yang pernah kepleset lidahnya ya. Maksudnya maksudnya nggak begitu, tapi orang pahamnya begitu gitu. Beberapa tahun yang lalu kalau teman-teman ingat, Uma tuh pernah dikatakan Ustazah Oki ini adalah orang yang pro dengan KDRT, ingat nggak? Uma sempat viral itu. Sampai masuk ke berita, sampai ke Komnas ini, Komnas itu, mereka mengatakan Uma Oki ini orang yang pro pada KDRT gitu. Kan itu kan mustahil, tidak mungkin kan. Uma punya anak perempuan, Mas Kanova 90% perempuan, adik-adik Uma semuanya kami perempuan, itu kan sesuatu yang mustahil. Hanya saja karena ceramah dipotong-potong, jadi maknanya jadi lain. Banyak orang datang meminta klarifikasi ini, klarifikasi itu, wartawan datang, orang-orang dari berita-berita datang meminta klarifikasi ini itu. Uma klarifikasi iya satu kali saja di sosial media Uma sendiri. Uma hanya mengatakan bahwa saya minta maaf saya minta maaf karena dalam pemilihan katanya mungkin kurang baik. Saya adalah pribadi yang mau terus belajar dan saya akan terus belajar. Doakan saya, semoga saya yang bodoh ini, yang fakir ini bisa lebih baik dalam menuntut ilmu dan lebih baik dalam menyampaikannya kepada
Sebentar sayang, lebih baik menyampaikannya kepada masyarakat gitu. Cukup itu saja, Uma nggak bicara banyak-banyak. Uma belajar dari kisahnya Siti Maryam, terlalu banyak bicara nanti jadi macam-macam pemberitaannya. Jadi terkadang teman-teman semua dalam kehidupan kita, cara kita menyelesaikan permasalahan adalah diam dan klarifikasi atau mau bicara cukup sekali aja. Yang penting setelah itu nggak perlu banyak bicara. Itu menunjukkan dan Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita insya Allah. Begitu ya. Jadi sudah selesai materi rumah pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. 5 poin belajar tenang dari Siti Maryam dengan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat ini kalau libur, Sabtu, Ahad libur, teman-teman buka tadabur. Jadi Quran gak hanya sekedar dihafal, teman-teman tadabur, dan ternyata hikmahnya banyak dalam setiap kisah-kisah yang kita pelajari. Sekian dari Umat, terima kasih. Minggu depan kita belajar kisah yang lainnya. Kalau teman-teman masih mau belajar kisah-kisah, masih banyak kisah-kisah lain dalam Al-Quran yang kalau kita gali, Masya Allah ternyata ini ya maksudnya, ternyata ini maksudnya. Dan kita bisa belajar akhlak dari berbagai macam kisah yang akan kita pelajari insya Allah.